mamsa, makan daging sepuas-puasnya itu maksudnya apa? Kalau makan daging kita sepuas-puasnya, kita jadi kurus, daging kita hilang. Berarti kita semakin kurus. Nah, kurus itu artinya kita berpuasa. Berarti pernah dilakukan Buddha, puasanya sampai kurus kering gitu. Lidah kita ini juga daging. Lidah ini kita anggap daging yang kita makan, kan kita nggak bicara. Artinya apa? Latihan puasa, termasuk juga berlatih mengendalikan lidah kita ini. Matsya, makan ikan sepuas-puasnya, bukan ikan-ikan itu. Kita tahu, ikan lautan itu tidak pernah asin. Artinya apa? Kita dimanapun berada, jangan sampai dikotorin oleh lingkungan kita. Madya itu mabuk. Tapi mabuk yang dimaksud apa? Antara sadar dan tidak sadar, yaitu kondisi meditatif. Mudra, menari. Menari sepuas-puasnya itu apa? Bagaimana kita bersuka cita dalam kehidupan ini terus-menerus dalam suka dan duka. Kemudian kita tarikan tubuh ini sebagaimana kita sanggup menarikan wayang-wayang yang ini. Tubuh ini kan wayang. Jadi kita tarikan wayang ini dengan sepenuh jiwa kita. Sepuasnya artinya apa? Puas-puaslah kamu bekerja dengan segala tugas yang dibebankan kepadamu. Lalu maituna, hubungan seks sepuas-puasnya. Satukanlah tubuh dan jiwamu. Sehingga apapun yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan, itu dilakukan sebagai penyatuan antara tubuh dan jiwa. Satukan manunggaling kaula Gusti. Leluhur kita mewariskan orang tua kita untuk menghasilkan kita. Jadi menghormati kedua orang tua adalah cara kita menghormati leluhur. Menghormati kakek nenek. Nah, kalau kita sudah connect-nya bagus sama orang tua kita, dengan jauh lebih mudah nanti DNA yang diwariskan orang tua kita kepada kita juga connect dengan kita, termasuk roh leluhur. Nah, itulah jalan bakti kepada orang tua kita. Nah, itu laku yang paling sederhana. Terus tentu ketika kita berterima kasih, yang kita lakukan adalah berterima kasih juga kepada leluhur. Ya, karena leluhur adalah entitas Tuhan yang paling mudah kita bayangkan. Ya, guru-guru kan kalau di Islam, Kang Abu kan sering sekali kalau berdoa itu berterima kasih kepada para leluhur, para guru-guru suci, para nabi, ya, para rasul. Itu leluhur. Ya, ada leluhur secara genetik, ada leluhur secara fenotip. Apa itu leluhur secara genetik? Leluhur secara genetik adalah leluhur yang menurunkan DNA genetik tubuh kita. Leluhur secara fenotip adalah leluhur yang menurunkan sifat-sifat kita. Sifat kebajikan kita mungkin diturunkan melalui kita meniru ajaran kebajikan dari para nabi, para rasul, para guru-guru suci. Nah, seperti itu. Atau kita mendapatkan kesadaran karena mendapatkan mewarisinya dari apa yang kita baca atau kita teladani dari orang-orang yang memiliki kesadaran. Mungkin wujud terima kasihnya itu dengan mendoakan mereka. Parameter bahwa kemudian kita sudah benar-benar bisa baik sama orang tua mungkin ya memudahkan segala urusannya, suka berbagi, memberikan yang disukai. Betul. Gitu ya Pak Wayan ya. Betul. Nah, lagi-lagi kalau kita ngomong soal leluhur gitu, ada ungkapan kutukan leluhur gitu. Nah, kutukan leluhur gitu. Bener nggak sih ada kutukan leluhur gitu Pak Wayan? Ya, kutukannya mungkin leluhur dulu pernah menyimpan sesuatu buat kita gitu. Tapi ketika kita tidak menjaganya dengan baik, apa yang terjadi gitu. Nah, contoh, saya sering pakai contoh begini. Leluhur kita, kakek nenek kita, mungkin ingin masa depan kita menjadi baik. Cukup terawat lah. Kemudian disiapkanlah kita mungkin tanah sawah. Disiapkan, ditanami kita mungkin pohon kelapa. Beberapa puluh pohon kelapa. Yang nanti ketika kita sudah lahir dan remaja atau memiliki kebutuhan hidup, nanti buah-buah dari kelapa itu akan memberi kita kehidupan. Atau sawah itu kita bisa olah memberi kita kehidupan. Tapi misalnya sawahnya dijual. Kemudian pohon kelapanya ditebangin. Akhirnya yang terjadi apa? Kita nggak punya sesuatu yang kita pakai untuk menghidupi, malah sibuk lagi mencari penghidupan baru. Nah, itu dari segi duniawi. Leluhur juga mewariskan kita kebudayaan. Apa tujuan leluhur mewariskan kita kebudayaan? Karena para leluhur dulu, budaya kan hasil akal budi. Itu pasti bermanfaat bagi kita sekarang. Kalau nggak kita rawat, hancur kita. Nah, orang Bali menyadari hal itu. Maka dia merawat adat budayanya, tradisinya, seninya.
Dan apa yang terjadi ketika mereka merawatnya? Pariwisata datang ke sini. Iya. Ya enggak? Coba kalau misalnya Bali tidak merawat semua itu. Hilang kekayaan adat istiadat tradisi itu. Apa yang dicari orang ke sini? Karena pantai yang indah ada di mana-mana. Taman-taman yang indah ada di berbagai tempat di belahan dunia ini. Ya, pulau-pulau yang indah ada lebih banyak lagi di sini. Tapi apa yang indah yang dimiliki Bali yang tidak ada di tempat lain? Adat dan tradisi. Ada dan tradisi. Itu yang diwariskan leluhur. Kalau itu dihilangkan, apa yang terjadi? Iya, betul. Bayangkan kalau di Jawa tradisinya dijaga. Di Sumatera, di Kalimantan, semua tradisi dijaga. Yang tidak ada di tempat-tempat lain. Nah, orang kan suka mencari sesuatu yang dia tidak punya. Orang negara lain akan pergi ke Indonesia, pergi ke Nusantara, mencari apa yang dia nggak punya. Itu bisa dijual dalam bentuk atraksi yang menghasilkan kehidupan ekonomi, betul nggak? Iya. Nah, warisan itu yang kita kurang jaga. Nah, pada saat terjadi COVID, Ya, Pak Wayan, ya. apakah kemudian menjaga warisan leluhur dengan upacara segala macam itu berkurang di Bali? Malah yang biasanya tidak ada dilakukan. Oh, gitu. Contoh misalnya, karena pandemi COVID kemarin, ada upacara yang dulu tidak pernah dilakukan, Oke. karena tidak ada pandemi, dilakukan dalam bentuk upacara untuk mengatasi pandemi. Ya, ada istilahnya upacara nangluk merana gitu. Ada lagi upacara yang namanya, saya lupa namanya itu. Ketika kita diserang pandemi itu ada upacaranya itu. Menetralisir kembali energi-energi di alam semesta. Karena gini, ketika kita tidak bisa mengolah materinya berupa virus-virus itu, kita bisa mengolah energinya, atau kita bisa mengolah kecerdasannya. Energi apa yang kita bisa olah? Setidak-tidaknya energi semangat hidup kita. Oh, Kuta itu sepi, Mas. Sekarang Mas Hendra bisa lihat jalan Bagong Sari ini ramai malam-malam. Iya. Pas pandemi itu jam 7 malam itu sudah kayak jam 1 dini hari. Mati total. Iya, saya keliling Bali kok waktu itu. Iya, benar-benar kan Mas Hendra? Jauh sekali bedanya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Kita melihat dengan sudut yang berbeda. Oh, ini harus kita jaga. Bahwa apa? Bali tidak bisa mengandalkan pariwisata. Harus mengandalkan sesuatu yang lain, yaitu agraris kita. Gitu. Oh. Ya, seperti itu Mas. Iya. Ini hanya jeda sesaat saja. Baik. Ya. Jadi itu tentang apa tuh namanya, kutukan leluhur, tentang eksistensi leluhur gitu. Karena banyak yang bertanyakan, jangan-jangan kita nanti nggak sampai ke Tuhan gara-gara mentok di tataran leluhur aja gitu kan ya. Orang leluhur nanti kan juga mau ke Tuhan. Nah, oke, udah terjawab ya sama Pak Dr. Wayan Mustika ya. Pak Wayan, sekarang aku pengen memfollow up tadi, kita ngomong soal COVID tadi ya. Oh ya. Ada perspektif yang mungkin ini nggak tahu bentuk kehati-hatian atau apa gitu ya. Banyak hal ganjil yang ganjil gitu ya di saat peristiwa COVID kemarin gitu, sehingga muncul ada yang mengatakan COVID adalah Certificate of Vaccine Identity Digital gitu ya. Terus nanti 19-nya itu dikaitkan dengan IA gitu ya, IA gitu. Nah, WHO mengontrol tubuh manusia gitu. Itu bagian dari desain Rockefeller Foundation gitu ya. Terus kemudian nanti arahnya adalah ketika semuanya sudah ke listrik, mobil listrik, semuanya serba aplikasi digital gitu. Kita bergantung kepada internet ya, yang internet itu punyanya sana gitu. Terus suatu saat internet itu kemudian di shutdown gitu, seperti yang terjadi misalnya di Estonia kalau nggak salah gitu ya. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, udah nggak apa-apa, kami jadi budakmu, nggak apa-apa gitu. Nah, ada kekhawatiran ke sana gitu. Yang tentunya ini, misal kalau kita dengar apa yang disampaikan sama Komjen Dharma Pangrekun gitu ya, itu tuh hampir semuanya terjadi semuanya. Habis ini ke listrik, seterusnya gitu. Kayaknya benar-benar akan mengarah ke sana gitu. Nah,
kita kan muncul kadang kecemasan, ketakutan. Oh iya ya, gimana menghadapi itu semua dalam kacamata spiritualisme bagaimana, Pak Wayan? Kalau saya, tiap orang kan punya hak untuk berpikir kemanapun. Oke, siap. Berpikir menjangkau seperti itu boleh-boleh saja, tergantung bagaimana basicnya gitu. Oke. Karena basic saya orang kedokteran, tentu saya akan berpikir ala orang kedokteran. Oke. Bahwa COVID ini terjadi, itu sama dengan flu Spanyol di masa lalu, 100 tahun yang lalu. 1908 kalau tidak salah itu. 1928 itu. Ketika flu Spanyol terjadi, banyak juga korban gitu. Zaman itu banyak yang meninggal gitu. Terus vaksinasi influenza itu sudah sering saya temui. Bahkan jauh sebelum COVID itu, selama praktek itu kan saya sering ketemu orang-orang bule itu pakai dia bawa surat bahwa dia vaksinasi influenza. Sementara di Indonesia kita nggak pernah vaksinasi influenza. Di sana mereka pakai karena influenza di sana itu mematikan. Mungkin karena faktor dingin juga kan. Nah, jadi banyak orang meninggal di daerah-daerah musim dingin, baru musim dingin itu meninggal karena itu. Sehingga di Indonesia muncul, dulu pernah ada SARS, ada MERS ya. Itu memang sesuatu yang biasa dalam dunia kedokteran. Ada Ebola pernah, ada antraks. Jadi dalam dunia kedokteran bagi kami pandemi itu biasa. Biasa dalam arti ada masanya virus tertentu, bakteri tertentu bisa berkembang gitu. Dulu kolera. Dulu banyak orang mati karena pes. Sehingga di zaman pes itu berkembang, kuman pes itu dipakai sebagai senjata biologis. Di daerah Cina kalau tidak salah dipakai alat berperang. Jadi tubuh yang mati karena pes itu dilemparin ke benteng pertahanan musuh. Nanti mereka mencoba untuk menyentuhnya. Akhirnya mereka kena penyakit yang sama gitu. Nah, COVID juga sama gitu. Ini akan hilang gitu. Tapi nanti akan ada muncul lagi virus-virus yang baru seiring berkembangnya berkembangnya dunia. Hidup ini kan memang yang disebut bekal itu kan suka duka lara itu penyakit macam-macam. Tapi kalau kita mau bicara teori-teori seperti itu, junk food juga cara orang mengendalikan kita supaya mati hipertensi gitu kan. Rokok juga semua hal gitu. Nah, tapi kalau itu kita pikirkan kan jadi cemas kita. Iya. Abaikan saja, santai aja. Abaikan aja. Nggak peduli nanti. Habis ini kan sekarang eranya udah digital KTP. Terus kemudian pemasangan chip. Kalau vaksin kemarin kan katanya hanya dikasih yang namanya nanopartikel aja gitu ya. Arahnya adalah totally control gitu, Pak Wayan. Kita kan udah dikontrol dengan HP, dengan kita pakai data-data itu udah dikontrol gitu. Ya. Mending kita abaikan aja, tetap berpikir yang produktif gitu aja, Pak Wayan. Betul, karena itu pilihan, Mas. Boleh overthinking, boleh santai-santai saja. Saya memilih santai-santai saja. Nggak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa kunci agar nggak kena COVID satu gitu. Ya. Jangan pernah tes gitu. Bagaimana? Jangan pernah ikut tes gitu. Oh iya. Nah, itu menurut Pak Wayan gimana? Ya, karena kita nggak akan terbukti kena COVID kan, walaupun kita mati. Gitu. Nggak terbukti, tapi walaupun kita mati. Gitu. Saya punya saudara. Nggak mau gini, nggak mau vaksin, nggak mau gini. Akhirnya apa? Begitu dia kena sampai sesek, baru dia percaya bahwa dia COVID. Tapi setelah dia mengatakan akhirnya saya percaya ternyata ini COVID gini tuh rasanya sakitnya gitu. Akhirnya apa? Beberapa hari kemudian dia ngedrop sampai gone lah. Game over lah akhirnya. Tapi itu sudah telat kan gitu. Tapi hidup ini kan pilihan. Dari dulu itu kita diseleksi oleh alam. Mau berhasil apa enggak dengan seleksi ini gitu. Ya, boleh menyebutnya konspirasi, boleh apa saja terserah. Yang jelas alam akan selalu melakukan seleksi gitu. Alam akan selalu melakukan seleksi kepada kita semua gitu. Yang bertahan hidup akan hidup, yang gagal akan berganti tubuh gitu. Dari dulu memang begitu. Satu-satunya vaksin yang berhasil menghilangkan virus adalah vaksin
variola namanya, cacar. Ya, baru cacar aja yang bisa dihilangkan benar-benar tuntas. Dulu banyak orang mati karena cacar, Mas, banyak. Ya, kita mendengar perspektifnya Pak Wayan ini paling nggak jantung kita menjadi lebih tenang gitu kan ya. Tenang Karena ketika aja, gitu. kita bahaya nggak sih kalau yang kita dengar Sangat. justru yang konspirasi kayak nanti internet akan mati, totally kontrol kalau negara nggak nurut. Ya kita jadi budak itu uang nggak bisa diambil kalau mati semuanya itu gimana Pak Wayan? Berarti dia sudah mati sebelum terjadi. Pilih mau mati ketakutan apa ini, apa santai aja gitu. Oke. Ya, Lagian andai kata iya gitu, kita mau ngelawannya pakai apa juga gitu kan ya? yang melakukan itu juga akan mati. Yang melakukan itu juga akan mati Iya nggak? gitu ya. Ya nggak? Iya. Misalnya siapa, negara apa? Ya orang yang presiden di negara yang melakukan itu misal juga akan mati, sama aja gitu. Nggak ada yang bisa bertahan dari itu. Jadi mau kita disesatkan dengan yang namanya farmasi atau apa, wis pokoknya jangan atensinya jangan ke sana gitu ya, Wayan, Kita ya. punya pilihan. Kalau nggak mau ya jangan. Ya, Ini ada obat ini, ada obat ini, ada obat ini. Kalau kita nggak mau ya jangan. Oke. Itu aja. Oke. Ya, Nah, ini ada satu yang menarik ini. Sebelum nanti kita geser ke Pak Putu, rata-rata orang atau guru spiritual melakukan pembenaran tentang Tantra Bhairawa. ya. Jadi hubungan ganti-ganti dengan murid-murid, dengan siapapun, asal suka sama suka, itu tidak masalah gitu ya. Nah, bagaimana dari sudut pandangnya Pak Dr. Wayan Mustika melihat ajaran Tantra yang kemudian menjadi polemik gitu, perdebatan gitu. Ya. Yang paling terkenal dari Bhairawa Tantra itu adalah Bhairawa ya, bukan Bhairawa Tantra ya, Bhairawa. Bhairawa. Yang sering disebut ajarannya yang utama itu adalah Pancama Kara Puja. Pancama Kara Puja. Ma pertama itu mamsa, makan daging sepuas-puasnya. Makan daging sepuas-puasnya. Matsya, makan ikan sepuas-puasnya. Oke. Madya, makan arak, minum arak sepuas-puasnya sampai mabuk. Kemudian mudra, menari sepuas-puasnya. Kemudian maituna, ini misalnya, lakukanlah seks sepuas-puasnya. Faktanya nggak puas-puas toh. Setelah satu kali dia puas, apakah besok dia nggak pingin lagi? Pingin lagi. Nah, minumlah puas-puasnya sampai apa? Sampai mabuk. Hari ini dia mabuk, besok nggak pingin mabuk lagi nggak? Pingin lagi. Berarti kan nggak terbukti bahwa minum sepuas-puasnya hari ini akan membuat kita berhenti besok. Enggak. Seks sepuas-puasnya hari ini akan membuat kita berhenti besok. Enggak. Betul. Sehingga dengan demikian, Pancama Kara Puja itu harus didekonstruksi ulang. Kalau orang Jawa dibelengeri dhisik gitu katanya ya. Didekonstruksi ulang maknanya. Jangan-jangan mamsa, makan daging sepuas-puasnya itu maksudnya apa? Kalau makan daging kita sepuas-puasnya, kita jadi kurus. Daging kita hilang. Berarti kita semakin kurus. Nah, kurus itu artinya kita berpuasa. Jadi mamsa itu adalah latihan berpuasa. Ini dikonstruksi ulang ya Pak Wen ya. Berpuasa sampai kita kurus. Seperti pernah dilakukan Buddha. Puasanya sampai kurus kering gitu. Ya, jadi puasa itu pengendalian diri. Itu yang pertama. Makan daging sepuas-puasnya. Apa daging? Lidah kita ini juga daging. Jadi dimakan lidahnya. Jangan sampai kalau lidah kita dimakan, kalau kita makan memasukkan makanan kita kan nggak buka mulut. Nah, kalau kita makan daging, mulut kita lidah ini kita anggap daging yang kita makan, kan kita nggak bicara. Artinya apa? Latihan puasa termasuk juga berlatih mengendalikan lidah kita ini. Itu mamsa. Matsya, makan ikan sepuas-puasnya, bukan ikan-ikan itu. Apa sih makna ikan gitu? Ikan itu kalau kita makan sepuas-puasnya, maka kita akan menyerap nutrisi yang ada pada ikan. Apa sih makna yang ada pada ikan? Kita tahu ikan lautan itu tidak pernah asin. Jadi walaupun dia ada dari seumur hidup di lautan, ikan tidak pernah asin. Artinya apa? Kita dimanapun berada, jangan sampai dikotorin oleh lingkungan kita. Itu latihan kita, latihan mengendalikan diri. Hidup pada orang-orang yang
perilakunya buruk, kita nggak ikut kena efeknya, nggak ikut kena getahnya. Itu latihan. Nah, hidup dengan orang-orang pencuri, kita tidak menjadi pencuri. Hidup dengan orang suka mabuk, kita nggak jadi pemabuk. Itu contoh bagaimana matsya itu. Lalu ikan-ikan juga selalu berenang dengan tahu mana arus yang bisa dilawan, mana yang enggak. Nah, kita harus tahu juga mana arus yang kita boleh ikuti, mana yang enggak. Jadi contoh matsya. Madya itu mabuk dengan minum-minuman keras, diartikannya demikian. Tapi mabuk yang dimaksud apa? Antara sadar dan tidak sadar, yaitu kondisi meditatif. Jadi sering-seringlah meditatif gitu. Kemudian mudra, menari sepuas-puasnya, bukan menari ya telanjang dan seterusnya, bukan kayak gitu. Menari sepuas-puasnya itu apa? Bagaimana kita bersuka cita dalam kehidupan ini terus-menerus dalam suka dan duka. Kemudian kita tarikan tubuh ini sebagaimana kita sanggup menarikan wayang-wayang yang ini. Tubuh ini kan wayang. Jadi kita tarikan wayang ini dengan sepenuh jiwa kita. Sepuasnya artinya apa? Puas-puaslah kamu bekerja dengan segala tugas yang dibebankan kepadamu. Itu mudranya. Lalu maituna, hubungan seks sepuas-puasnya. Satukanlah tubuh dan jiwamu. Sehingga apapun yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan, itu dilakukan sebagai penyatuan antara tubuh dan jiwa. Itu bukan seks kayak gitu. Satukan manunggaling kaula Gusti. Tubuh dan jiwa menyatu. Ini yang banyak keblinger kan soal ini sebenarnya kan. Ya. Guru spiritual yang kemudian dia selalu melakukan hubungan seks dengan pasangan yang tidak resmi, misalnya dengan muridnya sendiri. Lah bagaimana tentang ajaran Tantra Bhairava itu? Masa itu mau disalahkan gitu kan katanya kan? Kebanyakan kan jawabannya begitu. Ya. Pembenaran ya Bapak ini ya? Pembenaran. Ajarannya nggak salah. Namanya Tantra kan pembebasan. Apakah pembebasan itu berarti bebas sepuas-puasnya? Atau pembebasan jiwa? Oh, iya. Tapi kalau Pancamakara Puja dengan pemahaman tadi kan membebaskan jiwa dari kemelekatan. Nah, kalau kita lakukan seks sepuas-puasnya kan bukan membebaskan, tapi malah melekatkan kita kepada dorongan nafsu hewani. Dan ketika itu udah dilakukan, buktinya juga nggak puas-puas gitu. Nggak puas-puas, malah kita melekat kan. Kalau nggak dapat, rasanya nggak enak. Gitu. Iya. Belum lagi ganti baru, Iya. tidak ada ujungnya gitu ya. Karena dia melekat kepada dorongan nafsu hewaninya yang berupa apa? Food and fuck. Food and fuck. Ya, karena food and fuck nggak dapat, fight or flight reaksi egonya. Food and fuck itu apa? Food makanan, mamsa makan daging sepuas-puasnya, makan ikan sepuas-puasnya, minum sepuas-puasnya. Itu kan urusan food. Itu kan ego punya, alami sebagai hewani. Kemudian fuck reproduksi, menari sepuas-puasnya supaya bisa hubungan seksual sepuas-puasnya. Berarti kan juga urusan hewani kita itu, urusan buta dalam. Iya. Tapi ajaran itu kan ajaran spiritual, Bhairava. Bagaimana mungkin ajaran spiritual mengajak kita turun ke wilayah-wilayah egois, dorongan ego, dorongan hewani. Yang namanya ajaran spiritual kan ke arah spirit, arah pembebasan. Kalau arah pembebasan tentu dia wilayahnya adalah apa? Itu tadi, meditatif, madya, mamsa, mengendalikan kata-kata lidah ini. Matsya, mengendalikan sifat kita supaya nggak terpengaruh oleh lingkungan. Kan gitu tujuannya, Mas. Tapi kenapa bisa diplesetkan sampai hubungan seks bebas kayak gitu? Karena tesis dan antitesis. Matahari bisa mencerahkan, bisa membutakan. Pilih yang mana. Ajaran itu bisa dipakai untuk kebenaran, bisa dipakai pembenaran. Contoh misalnya, kalau kita percaya semua ini sudah kehendak Tuhan, nanti bunuh orang, terus begitu mau dihukum jawabannya apa? Mohon maaf, kalau bukan kehendak Tuhan saya bunuh pun dia nggak akan mati. Betul. Itu pembenaran, Mas. Iya. Manusia itu kan hebatnya di situ, Mas. Aduh. Jago bikin pembenaran dari kebenaran. Gitu. Iya. Ya, ini sangat mencerahkan. Ya. Karena memang pada tataran praksis kenyataannya memang tidak sedikit orang-orang yang dianggap suci
yang dituakan, yang dipuja-puja, yang dianggap pembimbing, yang dianggap sebagai seorang guru spiritual gitu, memang lebih sering menggunakan pembenaran-pembenaran itu untuk kepentingan ego gitu. Dan kita tentu harus lebih jeli dan hati-hati begitu ya. Karena mereka memang dihadirkan untuk itu. Karena bukan hanya seorang guru harus waspada, murid pun harus waspada. Tapi ketika seorang murid mendapatkan guru yang model seperti itu yang menyebabkan hal itu terjadi itu faktor apa sih, Pak Wayan? Berarti dia belum belajar menjadi murid yang waspada. Nanti ada guru yang belum belajar jadi guru yang waspada gitu. Hidup hanya sebuah pilihan, mau yang mana gitu. Ya, seperti pedagang, seperti pembeli gitu. Pembeli kan juga harus bisa memilih. Ya, kita beli semangka aja harus tahu ini merah karena alami apa merah karena dikasih pewarna, kan bisa. Bukan karena memang vibrasimu ya masih sebatas itu gitu. Kamu dapat guru kemberungsung ya karena sebenarnya kamu masih kemberungsung kayak gitu, gimana? Oh ya, cocok juga. Itu benar juga ya? Cocok juga. Ya, cocok juga gitu kan. Karena orang yang ingin belajar kewisesan, kesaktian, dapatnya yang model begitu. Oke. Sukanya di situ kan, dapatnya di situ. Track ya Wayan ya? Track. Oke, sip. Baik. Wah, obrolan yang sangat dahsyat, sangat keren.